Siti Jamilia Lubis memecat Rasman. Ya. Siti Jamilia Lubis ini adalah ketua umum katanya ya, ketua umum hasil Kongres Advokat Indonesia. Ketua umumnya 2 kali kongres yang terpilih katanya Siti Jamilia Lubis, sementara di KAI itu pecah. Sehingga mengakibatkan Siti Jamilia Lubis tidak terdaftar, patut diduga tidak terdaftar di Ditjen AHU. Artinya ketua umumnya itu legal. Ilegal. Gitu loh. Jadi Siti Jamilia Lubis ini mengeluarkan surat apapun ilegal karena tidak tercatat di Ditjen AHU. KAI versi Siti Jamilia Lubis ini tidak tercatat sama sekali di Ditjen AHU. Makanya dia tidak bisa bertindak portofolio, bertindak mengatasnamakan KAI karena dia sendiri ilegal. Mau mecat Rasman Arif Nasution yang bukan anggotanya. Rasman Arif Nasution ini disumpah di Ambon itu melalui organisasi lain, bukan KAI. Gitu loh. Di dalam surat sumpahnya Rasman Arif Nasution itu tidak ada nama KAI. Yang ada nama PPHKI dan lain-lainnya. Itu menurut informasinya. Kalau KAI versinya Indra Sanun Lubis ya saya. Gitu loh. Saya hanya bisa dipecat oleh ketua umum yang ada kaitan hukumnya dengan proses mekanisme Kongres Advokat Indonesia. Apa itu kaitan hukumnya? Misalnya terjadilah kongres ya untuk pemilihan ketua umum yang baru, lalu dimenangkanlah oleh Siti Jamilia Lubis. Akhirnya keluarlah AHU yang baru. Bukan lagi atas nama Indra Sanun Lubis karena beliau udah almarhum. Keluarlah ketua umumnya atas nama Siti Jamilia Lubis kan gitu. Nah itu baru benar kalau ada AHU-nya. Sekarang kan di AHU-nya saya cek hanya nama Indra Sanun Lubis yang ada. Ketua umumnya KAI. Siti Jamilia Lubis kenapa nggak bisa mengajukan nama di AHU? Karena dia sengketa dengan Herman, bos. Jadi yang ada terdaftar itu yang punya Herman atau punya? Enggak, yang terdaftar itu yang punya Indra Sanun Lubis. Iya. Iya, Herman. Sekarang dia enggak. Yang terdaftar itu hanya punya Indra Sanun Lubis. Sementara Herman ya dan Siti Jamilia Lubis ini enggak terdaftar, bos. Gitu loh. Bagaimana orang yang cacat hukum bisa memecat orang? Nah, ini buat masukan buat Mahkamah Agung nih. Ya, yang telah membekukan saya atas rekomendasi Kongres Advokat Indonesia. Masukan. Orang cacat hukum tanda tangannya nggak sah, Pak. Membekukan saya. Nggak sah tanda tangannya. Artinya perlu ditinjau kembali itu pembekuan saya dengan Rasman. Gitu loh. Karena orang cacat hukum yang membekukan kami. Nggak ada kausalitasnya di dalam hukum. Nggak ada. Siti Jamilia Lubis saya tidak pernah melihat dia tercatat di Ditjen AHU. Kalau ada silakan dibuka. Kami mau lihat. Karena sampai saat sekarang kartu anggota KAI itu tidak ada nomor AHU-nya. Polos, blong, ilegal gitu loh. Menurut saya ilegal. Gitu loh. Bagaimana bisa memecat orang yang ilegal, ketua umum ilegal? Wajar saja Pak Yusril Issa Mahendra bilang bahwa yang lainnya ormas, yang saya itu pradi. Gitu. Tetapi pradi juga Pak Otto Hasibuan tidak tercatat juga di Ditjen AHU gitu loh. Karena pecah, berkeping-keping akibat keserakahan jabatan. Gitu. Makanya kata orang Ditjen AHU itu harus ada islah antara KAI yang pecah ini dengan pradi yang pecah, baru bisa menggunakan nama KAI atau pradi. Selama itu tidak islah ya pradinya ditambah, pradi SAI misalnya. Pradi ini, pradi bersatu itu nggak bisa menggunakan nama pradi. Karena pradi itu sampai sekarang tidak bisa dikeluarkan Kemenkumhamnya. Masih bersih tegang, bersih teru. Sama seperti KAI. Saya sudah cek, mudah-mudahan dari pihak pradi dan KAI ini bisa mengkonfrontir, menunjukkan bukti bahwa Otto Hasibuan telah tercatat di Ditjen AHU. Keluarkan buktinya, tahun berapa, tanggal berapa. Begitu juga Siti Jamilia Lubis. Karena acuan untuk berorganisasi sekarang ini harus terdaftar di Ditjen AHU. Kalau tidak terdaftar, liar. Ilegal dan tidak boleh menyumpah calon pengacara. Gitu loh. Itu harus tahu itu. Gitu. Jadi pembekuan saya, pemecatan saya oleh Siti Jamilia Lubis yang ilegal ini menurut saya, yang diduga saya duga ilegal, tidak sah. Mana ada ketua umum ilegal memecat anggota yang sah dilantik oleh Indra Sanun Lubis. Kalau Indra Sanun Lubis sudah mengangkat saya sebagai advokat,
Ya. Lalu saya ini ingin dibekukan, harus melalui proses kode etik. Sidang etik oleh Indra Sanun Lubis. Ya. Tetapi kalau Indra Sanun Lubis sudah meninggal, ya penggantinya secara de facto dan de jure harus terdaftar di Ditjen AHU. Siapa penggantinya? Melalui kongres kan katanya Siti Jamila Lubis memenangkan kongres. Ya dia harus terdaftar. Tapi kenapa Siti Jamila Lubis tidak terdaftar? Karena sengketa, bos. Ini organisasi sengketa, bos. Oke. Gitu loh. Lalu Bang, ini efek dari multibar, Bang. Kalau multibar itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2000 berapa kemarin ya? 2008 apa multibar tuh udah mulai multibar kan, sehingga Pembasmi juga keluar sebagai organisasi advokat yang memegang amanah wadah tunggal kan gitu. Nah, satu-satunya yang memegang amanah single bar atau wadah tunggal itu adalah organisasi Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia yang saya pimpin dan saya bentuk. Itu sudah secara de facto dan de jure. Organisasi advokat wadah tunggal atau single bar telah dipegang izinnya oleh Pembasmi. Makanya di dalam nomenklatur, di dalam tujuan, maksud dan tujuan organisasinya diharuskan oleh negara melalui Ditjen AHU merekrut para advokat yang tercecer ini, yang organisasinya masih pada berantakan, gitu loh. Diharuskan, diwajibkan organisasi Pembasmi ini untuk merekrut advokat-advokat yang sekarang ini ikut berinduk kepada organisasi advokat yang bersengketa. Makanya kami sebagai single bar mengajak semuanya para advokat, termasuk mahasiswa hukum yang baru lulus, disumpah di Pembasmi biar tidak carut marut. Gitu. Iya. Jadi sorry untuk berjelas, emang apa bedanya organisasi yang Abang bentuk dengan organisasi lainnya, Bang? Kan bedanya sama aja sebenarnya, sama aja. Cuman yang lainnya udah berantakan, sengketa, syarat dengan sengketa. Hanya ada beberapa organisasi advokat yang saat ini masih sehat. Ya di antaranya Law Window, Lawyer Indonesia. Yang kedua Pembasmi, ya kan? Yang ketiga apalagi tuh? Ada beberapa organisasi advokat yang memang izinnya advokat. Hanya segelintir lah. Yang lainnya sisanya ormas. Gitu loh. Ada organisasi advokat lama seperti KAI dan Peradi, syarat dengan persengketaan, syarat dengan konflik. Gitu loh. Sehingga kedepannya nanti ketika seperti Pak Sugeng ini sebagai wakilnya Otto misalnya atau sekjennya Otto mau mengkritisi Rasman nanti akan mempertanyakan izin legalitasnya mana? Peradi, lu sebagai sekjen tercatat nggak di Ditjen AHU? Kalau nggak tercatat, kesaksian lu batal. Gitu loh, paham nggak? Gitu. Jadi nggak sembarangan, bos. Akan dikuliti semua oleh orang-orang yang cerdas itu. Gitu. Lalu Bang, kabarnya Abang basnya mau diaktifkan lagi, Bang, kapan nih? Insya Allah bulan ini diaktifkan kembali ya. Rencananya. Tapi bagi gue ya nggak ngaruh juga sih mau aktif mau kagak, kan gue udah jarang sidang. Dan memang dari dulu juga gue jarang sidang, kan gue sidangnya hanya mau cari-cari konten doang. Memang dari dulu ada nggak video gue sidang-sidang paling 1-2 kali kan. Memang gue orang jarang sidang kan dari dulu. Dan gue memang gak hobi sidang, kan gue lebih delegasikan ke tim-tim gue yang ada di kantor hukum. Jadi bagi gue dibekukan atau tidak dibekukan apa sih, perjalanan karir gue tetap lancar kok. Kemarin gue barusan membebaskan orang di Batam nih. Batam. Kantor hukum gue baru menyelesaikan perkara di Batam. Alhamdulillah anak itu lolos. Ancaman hukuman 20 tahun. Tapi gue lolosin. Nah, di Batam. Tim gue berangkat ke sana. Nah, di Polsek Nongsa. Nah, tim Pembasmi. Nah, di Polsek Nongsa berangkat. Tuh. Tim gue kemarin gue utus nih. Gue utus 2 orang. Ya. Gue utus 3 orang ke sana pengacara. Pakai kantor hukum gue, Law Firm Enfidos OBSN Partner. Keluar tuh anak, ancaman hukumannya 10 tahun ke atas. Dibebasin akhirnya. Gitu loh. Karena analisa yuridis yang gue berikan kepada penyidik. Gitu. Jadi nggak ngaruh juga gue mau disumpah mau enggak ngaruh. Apalagi gue udah jadi ketua umum Pembasmi. Nggak pengaruh bagi gue itu. Gitu. Karena banyak advokat di kantor gue gitu. Karena Abang urusan gue leader. Iya, leader dan
Iya. kerja Dan di tim abang. iya, dan gue sekarang kan fokus main film. Itu kan Iya. mendukung Iya, makanya. meme yang di TikTok gitu. Nah. Yang di TikTok apa? Ah. Emang gue gak ada kerjaan. Iya, emang gue gak ada kerjaan, kan gue bilang gitu. Ada kerjaan juga gue gak kerjain. Banyak yang gue kasih ke orang kan gitu. Jadi artinya ya emang gak ngaruh juga gitu loh. Gue mau disumpah mau enggak, tetap orang tetap percaya sama gue, ngasih kuasa gitu loh. Alhamdulillah gitu. Ada beberapa kasus tanah juga yang mau dikasih ke gue, ya gue jalanin gitu. Tapi itu enggak bas itu juga sebenarnya Enggak. menunturkan status abang sebagai pengacara kan? Enggak. Disebut sebagai pengacara tetap Hanya nggak bisa sidang doang, hanya nggak bisa sidang. bisa disebut sebagai pengacara. Iyalah pengacara, gue jelas. Siapa yang bilang gue nggak pengacara, gue keplak palanya. Pakar mana sih yang ngomong gue bukan pengacara? Buktinya gue terima kuasa terus kan, gue ke Mabes Polri, ke Polda, gue masih dampingi klien. Sama aja kayak Bang Rasman. Bang Rasman dibilang bukan pengacara, tapi kan dia terus ke Medan, kemana dapat job gitu loh. Tapi kalau disebutan mantan pengacara jadi salah ya bang? Ya sekarang pemecatannya ada nggak? Suratnya aja nggak pernah gue terima, pembekuannya. Oh gitu. Ya, yang bekuin gue siapa? Si Siti Jamila Lubis, dia aja ilegal gimana? Dia aja nggak tercatat di Ditjen AHU, gimana lo? Masa orang ilegal mau mecat gue? Kan gitu. Tapi bang, berarti abang kesibukannya sehari-hari ini ngapain aja kalau nggak ada kerjaan bang? Iya paling gue ngeliat-liatin ikan gue ya kan, burung-burung gue di atas ya. Main film iya, karena gue hidupnya kan happy dari dulu. Gitu. Jadi gue nggak ngaruh lah, bagi gue nggak ngaruh. Emang main film apa nih bang? Kemarin gue dikasih skrip. Kemarin kan gue udah main film sama Indra Birowo segala. Besok sama Bang Om Indro, rencananya Om Indro, film komedi, layar lebar semua. Jadi gue dapet job layar lebar sekarang. Iya layar lebar. Iya bioskop. Peran pembantu utama. Gue udah dapet nih job-job bang. Ya gue happy aja. Gitu nggak ngaruh. Jadi kantor hukum gue tetap jalan. Biar pengacara-pengacara yang sidang ya gue main film. Iya, gue main film dan manggung ngeband gitu. Iya kan saya lihat berapa kali di status Iya. main gitar. Iya. Kalau Musik jalan terus. apa yang lagi dikerjakan juga? Rencana mau ngeluarin single album terbaru. Iya. Rencananya gitu lagu terbaru. Berarti ada 2 proyek dalam seni, ada 2 proyek yang musik sama film. Iya, film. Pengacara tetap jalan. Kantor hukum gue alhamdulillah banjir kasus. Banjir nggak pernah stop. Ya kalau nggak ada job gimana gue ngasih makan anak istri. Bayar listrik apa segala gimana gitu. Alhamdulillah masuk terus gitu. Tapi kabar bulan ini ya bang, katanya bahasnya mau diaktifkan. Ya rencana bahasnya mau dicairkan. Mau ini kan bulan ini rencananya. Kabar dari pihak Dari pengadilan. dari pengadilan. Pengadilan Tinggi Banten. Oh dari pengadilan. Iya, nama gue udah masuk ke dalam. Udah. Tadinya rencana sumpah ulang, tapi karena gue masih ada register di sana, kata pengadilan Banten, bapak nggak dipecat, hanya dibekukan saja, dan ini masih bisa dicairkan katanya. Oh ya, bapak nggak usah disumpah ulang, karena bapak pengacara senior katanya. Ya udah, gue dibilang pengacara senior sama pengadilan tinggi ya udah. Iya. Maksudnya gini, pengacara senior di Banten, artinya Banten kan di pengadilan tinggi Banten baru menyumpah orang advokat itu kan tahun 2015 ya. Nah gue disumpahnya tahun 2016, artinya gue masuk kategori pengacara senior di Banten gitu loh. Pengacara senior di pengadilan tinggi Banten, makanya mereka mereka yang bilang. Tapi kalau abang sendiri nggak, maksudnya Ya gue sih nothing tulus aja, ikut-ikut aja. Kalau gue dijolimi dosa-dosa lo ini kan gitu. Gue nggak ada beban moral kan gitu. abang merasa senior gak di dalam dunia? Enggak juga, masih banyak senior-senior yang lain. Gue masih junior jauh lah, masih ya nggak ada apa-apanya gue. Tapi kalau orang nyempelin gue boleh juga sih tes ilmu gitu. Gitu. Apalagi dibanding Bang Hotman tuh udah Jauh, Bang Hotman mau jauh lah, senior gue jauh. Gue kan pengagum dia gimana. Lu lihat cincin gue tuh. Walaupun gue nggak bisa beli berlian, tapi kan cincin gue udah sama sama dia. Duit gue kalah sama Bang Hotman. Tapi kalau aset sorry. Gue nggak boleh tes anjing. Iya kan Bang Hotman? Kalau diaktifkan Iya. lagi bang, berarti abang udah bakal ada pekerjaan lagi, udah nggak ada pekerjaan lagi ya bang ya? Enggak, ya tetap aja ada kerjaan. Kan gue nih memang kerjaan itu kan gampang.
nggak mesti harus disumpah di advokat ya kan, kita ngemplang pala orang juga jadi ada kerjaan kan gitu. Nyari kerjaan itu paling gampang. Artinya kalau berita acara sumpah gue dibuka lagi ya mungkin gue bisa mulus lagi lah nama gue gitu. Kalau sekarang kan orang masih separuh-separuh apa iya apa enggak gitu, padahal bagi yang percaya juga sekarang kan masih gue pegang tangan apa perkaranya gitu. Tapi kan bagi sebagian masyarakat kan buta, mereka nggak tahu mekanisme seperti apa pemberhentiannya, padahal kan ini cacat hukum semua, pemberhentian gue tanpa adanya kode etik apa segala kan, sidang etik gitu. Dan yang memberhentikan gue Siti Jamilah Lubis juga nggak terdaftar di Ditjen AU, jadi artinya semua udah serba kebablasan gitu. Nah ini yang perlu diluruskan oleh Mahkamah Agung khususnya gitu. Tapi hikmah apa bang yang abang dapatkan dari pembekuan ini bang selama 2 bulan ya bang tadi ya? 4 bulan. 4 bulan ya. Hikmah apa bang selama 4 bulan ini dibekukan? 3 bulan ya, 3 bulan. Ya hikmahnya ya gue bisa lebih dewasa lagi, dan gue nggak bisa egois ya, gue juga harus menghargai persidangan, nggak boleh kayak gitu lagi. Dan ke depan kalau berita acara sumpah gue dicairkan, gue harus menjadi pengacara yang lebih santun, menghargai Pak Hakim, Bu Hakim, menghargai Pak Jaksa gitu. Itu aja sih. Kalau mereka benar gitu, kalau mereka nggak benar tetap aja kumat gue gitu. Gitu ya. Oke, makasih.